Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Perdana Putra, NIM 251001026, mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik. Video pembelajaran ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan Strategik dengan dosen pemampu Bapak Dr. Insinyur Joko Sulistya MM. Pada kesempatan ini, saya akan membahas kepemimpinan berorientasi kinerja pegawai dengan tema besar performa sinergi arsitektur, mengubah target menjadi kinerja nyata. Pembahasan ini berangkat dari pertanyaan sederhana, mengapa target yang baik belum otomatis menghasilkan kinerja yang baik? Jawabannya, karena target perlu diterjemahkan menjadi arah dukungan motivasi, kemampuan, dan sistem kerja yang memungkinkan pegawai untuk berhasil dalam pekerjaannya sehari-hari. Melalui video ini, saya tidak ingin melihat kinerja sebagai angka di dashboard atau sekedar pencapaian target bulanan. Kinerja adalah hasil dari sebuah arsitektur sinergi. Artinya ada hubungan saling menguatkan antara kepemimpinan strategis, potensi manusia, proses kerja, dan hasil organisasi. Alur pembahasan kita dimulai nanti dari peran pemimpin sebagai katalisator. Setelah itu kita melihat bagaimana teori dan gaya kepemimpinan mempengaruhi cara seorang pemimpin mengarahkan tim. Berikutnya kita masuk ke konsep kinerja pegawai, faktor pembentuknya, cara menilai, cara merumuskan sasaran, hingga bagaimana pemimpin melakukan intervensi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi, inti pembelajaran ini adalah memahami bahwa pemimpin tidak hanya menentukan tujuan, pemimpin juga membangun kondisi agar orang-orang di organisasi mampu mencapai tujuan secara nyata dan berkelanjutan. Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi, namun di sini bukan sekedar jabatan atau kewenangan formal. Pengaruh terlihat dari kemampuan seseorang pemimpin membangun pemahaman, memberi arah, serta menggerakkan individu dan kelompok untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Pada slide ini, kepemimpinan digambarkan seperti langkah naik. Artinya, pemimpin membantu tim bergerak dari kondisi saat ini menuju tingkat pencapaian yang lebih baik. Agar proses itu terjadi, pemimpin membutuhkan komunikasi yang jelas. Ketika itu tidak jelas, prioritas akan berubah atau tujuan tidak akan dipahami. Maka energi tim bisa mudah terpecah belah. Karena itu, pemimpin strategis harus mampu menyatukan tujuan individu dan kelompok dan tujuan organisasi. Jika pegawai memahami mengapa pekerjaannya penting dan bagaimana kontribusinya bisa berdampak, mereka tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan tugas, namun juga memiliki rasa bekerja dengan rasa memiliki terhadap hasil. Lalu untuk matriks teori kepemimpinan, untuk memahami pemimpin, kita dapat melihat dari beberapa teori kepemimpinan sebagai sudut pandang yang saling melengkapi. Teori genetik menekankan bahwa sebagian orang memiliki bakat atau kecenderungan bawaan untuk memimpin, namun bakat saja tentu tidak cukup. Teori sosial menegaskan bahwa setiap individu memiliki potensi kepemimpinan dan potensi itu dapat tumbuh karena situasi, pendidikan, pengalaman, serta lingkungan kerja yang tepat. Teori teknologi kemudian menggabungkan keduanya. Seorang dapat memiliki bakat, tapi akan menjadi pemimpin yang lebih baik apabila memperoleh pembelajaran dan pengalaman. Sementara itu, teori kelompok mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan proses satu arah. Pemimpin
mempengaruhi anggota, tetapi tiap anggota juga mempengaruhi pemimpin melalui respon, masukan, dan dinamika kerja mereka. Maka, dalam organisasi modern, pemimpin yang baik tidak hanya bertumpu pada karisma pribadi. Ia terus belajar, membaca situasi, dan membangun relasi yang sehat dengan tim. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai spektrum gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat berada dalam sebuah spektrum. Pada sisi pertama, terdapat gaya otoriter, yaitu kondisi ketika kontrol pemimpin sangat tinggi. Pemimpin menentukan standar, mengambil keputusan utama, dan melakukan supervisi ketat. Gaya ini dapat berguna ketika organisasi menghadapi kondisi darurat, risiko tinggi, atau anggota tim masih membutuhkan arahan yang sangat jelas. Pada bagian kedua, terdapat gaya mendukung atau suportif. Dalam gaya ini, pemimpin tetap memberikan arah, tetapi sekaligus memberi motivasi, membuka komunikasi, dan membantu pegawai mengembangkan potensinya. Ini adalah gaya yang paling sesuai untuk membangun komitmen dan kinerja jangka panjang. Di sisi lain, gaya permisif cenderung memberikan kontrol terlalu lemah. Pegawai memang memperoleh ruang, tetapi tanpa kejelasan arah dan ketegasan keputusan. Kerja tim bisa kehilangan fokus. Jadi pelajaran pentingnya adalah bukan memilih satu gaya kaku, melainkan menyesuaikan tingkat kontrol dan dukungan sesuai dengan situasi, kematangan tim, serta risiko pekerjaan. Lalu ada dualisme dalam fungsi pemimpin. Pemimpin memiliki dua kelompok fungsi yang harus berjalan secara bersamaan. Pertama adalah fungsi manajerial umum, yaitu perencanaan dan pemrakarsaan, pengendalian, serta evaluasi, kemudian menginformasikan dan dukungan. Fungsi ini memastikan organisasi memiliki arah, sistem, dan koordinasi. Yang kedua adalah fungsi yang berorientasi pada tugas atau problem solving. Pada sisi ini, pemimpin harus mampu mendorong semangat kerja, mengurangi ketegangan, menetapkan standar kerja, mendiagnosis masalah, menguji kelayakan solusi, serta membangun konsensus. Contohnya, ketika produktivitas tim menurun, pemimpin tidak cukup hanya mengatakan bahwa target harus naik. Ia perlu menetapkan standar yang jelas, mendengar kendala dari tim, meriset data, dan kemudian menentukan apakah masalahnya berada pada kompetensi, beban kerja, alat, proses, atau koordinasi. Dengan cara itu, pemimpin tidak sekedar mengawasi pekerjaan, melainkan benar-benar membantu kita dalam menyelesaikan masalah dan mencapai standar yang ditetapkan. Selanjutnya kita akan melangkah ke manifestasi kapasitas kinerja pegawai. Setelah memahami peran pemimpin, kita masuk kepada hasil nyata yang ingin dibangun, yaitu kinerja pegawai. Kinerja adalah perwujudan dari pekerjaan yang dihasilkan atau diemban oleh pegawai. Dengan kata lain, kinerja menunjukkan kapasitas individu dalam menyelesaikan tugas organisasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, kita perlu membedakan antara orang yang terlihat sibuk dan orang yang benar-benar bekerja. Pegawai dapat hadir tepat waktu dan aktif sepanjang hari, tapi apabila hasil pekerjaan tidak akurat, terlambat, atau tidak memberi nilai tambah, maka kinerjanya belum optimal. Sebaliknya, hasil yang tinggi tetapi dicapai dengan mengabaikan prosedur keselamatan atau kerjasama juga bukan gambaran kinerja yang sehat. Karena itu, kepemimpinan berorientasi kinerja bukan tentang menuntut angka semata. Kepemimpinan yang baik memanusiakan potensi, membantu pegawai memahami standar, mengembangkan kemampuan, dan memperoleh dukungan agar kontribusinya benar-benar menjadi karya nyata bagi organisasi.
Selanjutnya akan kami jelaskan terkait hukum multiplier performa manusia. Jadi slide ini merangkum logika penting dalam kinerja manusia. Kinerja merupakan hasil dari kemampuan dikalikan motivasi, lalu dikalikan peluang. Rumus ini bersifat perkalian, bukan penjumlahan. Konsekuensinya sangat tegas. Apabila salah satu faktor bernilai 0, maka kinerja akhir akan turun drastis atau bahkan menjadi nihil. Pegawai yang sangat mampu tetapi tidak termotivasi akan cenderung bekerja di bawah potensinya. Pegawai yang sangat termotivasi tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai akan rentan melakukan kesalahan. Sementara pegawai yang mampu dan termotivasi tetapi tidak memperoleh peluang berupa alat, akses informasi, waktu, atau sistem yang mendukung juga akan sulit menghasilkan kinerja maksimal. Disinilah tugas pemimpin strategis. Ia tidak hanya menagih output, tapi memastikan 3 kondisi tersebut tersedia. Ia mengembangkan kemampuan melalui pelatihan dan pembinaan, menjaga motivasi melalui keadilan dan apresiasi, serta menciptakan peluang melalui sistem, fasilitas, dan pembagian kerja yang memungkinkan pegawai berhasil. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai 3 pilar kinerja. Menurut Mathis dan Jackson, kinerja yang baik dapat dipahami sebagai bangunan dengan 3 pilar utama. Pilar pertama adalah kapasitas atau ability. Ini mencakup kemampuan fisik dan mental, pengetahuan, keterampilan, bakat, minat, serta karakteristik individu yang relevan dengan pekerjaan. Pilar kedua adalah kesediaan atau effort. Ini adalah energi yang benar-benar dikeluarkan pegawai dalam bekerja, termasuk motivasi, kehadiran, etos kerja, sikap, dan kemauan untuk berusaha. Kapasitas tanpa usaha hanya menjadi potensi yang belum diwujudkan. Yang menjadi fondasi adalah dukungan organisasi. Dukungan ini dapat berupa pelatihan, peralatan, teknologi, prosedur, sistem manajemen, serta peran atasan. Jika fondasinya lemah, 2 pilar di atasnya akan sulit menopang hasil secara konsisten. Sebaliknya, ketika organisasi memperbaiki dukungan fasilitas dan teknologi, hambatan kerja akan menurun, sehingga kemampuan dan usaha pegawai dapat berubah menjadi komitmen serta hasil kinerja yang nyata. Itulah sebabnya kinerja adalah tanggung jawab bersama, bukan beban individu. Kita berlanjut dengan membedah dimensi kemampuan. Kemampuan pegawai tidak hanya satu jenis. Slide ini menunjukkan beberapa dimensi kemampuan yang perlu diperhatikan ketika pemimpin menempatkan, membina, dan mengevaluasi pegawai. Pertama adalah kemampuan fisik seperti stamina, kecekatan, dan kekuatan untuk pekerjaan yang menuntut mobilitas atau aktivitas di lapangan. Kedua adalah kemampuan mental, antara lain kecerdasan numerik, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, dan daya ingat. Ketiga adalah penalaran logis, yaitu kemampuan berpikir induktif dan deduktif untuk memecahkan masalah yang kompleks. Keempat adalah visualisasi ruang, yang penting dalam pekerjaan teknis karena berkaitan dengan kemampuan memahami hubungan spasial. Pesan pentingnya adalah pemimpin tidak boleh memperlakukan seluruh pegawai seolah memiliki profil kemampuan yang sama. Kinerja akan lebih optimal ketika terdapat kesesuaian antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan individu. Dalam praktiknya, ini berarti penugasan, pelatihan,
rotasi, maupun pembinaan harus mempertimbangkan kekuatan nyata setiap orang, bukan hanya kebutuhan posisi secara administratif. Penilaian kinerja yang objektif tidak cukup hanya melihat hasil akhir. Schuler dan Jackson menggambarkan 3 lapisan penilaian. Lapisan pertama adalah sifat atau traits, yaitu karakteristik internal jangka panjang. Contohnya, loyalitas, kreativitas, keandalan, dan tanggung jawab. Aspek ini membantu kita memahami potensi dan konsistensi seseorang. Lapisan kedua adalah perilaku dan behavior. Fokusnya pada bagaimana proses kerja dijalankan. Di sini kita melihat disiplin, kerja sama tim, komunikasi, kepatuhan terhadap prosedur, dan cara seseorang menghadapi masalah. Misalnya, seorang pegawai mungkin belum mencapai hasil tertinggi, tetapi ia menunjukkan proses kerja yang sangat baik dan cepat belajar. Itu menjadi dasar pembinaan yang berbeda. Lapisan ketiga adalah hasil atau results, yaitu output yang dapat diamati secara objektif, menjadi laporan selesai tepat waktu, penjualan, kualitas layanan, efisiensi, atau jumlah kesalahan yang menurun. Dengan nilai siapa orangnya, bagaimana cara kerja, dan apa hasilnya, pemimpin akan memiliki dasar yang lebih adil untuk memberi umpan balik penghargaan maupun rencana pengembangan. Selanjutnya, merancang sasaran dengan SMART. Kinerja membutuhkan sasaran yang jelas. Salah satu alat paling praktis untuk merancang sasaran adalah prinsip SMART. Spesifik berarti sasaran harus jelas dan tidak menimbulkan banyak tafsir. Measurable berarti ada ukuran atau metrik yang dapat dilihat secara transparan. Achievable berarti sasaran cukup menantang tetapi masih masuk akal untuk dicapai. Realistic berarti sasaran mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Sementara time bound berarti ada batas waktu yang tegas akan tercipta fokus dan urgensi. Contohnya, kalimat tingkatkan pelayanan masih terlalu umum. Akan lebih baik jika dirumuskan menjadi meningkatkan ketepatan penyelesaian dokumen menjadi minimal 98% dalam 3 bulan melalui perbaikan alur, verifikasi, dan briefing harian. Sasaran ini spesifik karena fokus pada ketepatan dokumen, terukur dengan angka 98%, dapat dievaluasi, relevansi dengan layanan, dan memiliki batas waktu 3 bulan. Dengan target SMART, pegawai tidak perlu menebak-nebak ekspektasi atasan. Mereka memahami standar, cara pengukuran, serta horizon untuk waktu mencapai hasil. Selanjutnya, intervensi manajerial proaktif. Ketika kinerja sudah diukur, pemimpin perlu melakukan intervensi secara proaktif. Pertama adalah menjaga objektivitas dan harapan. Manajer harus dapat membedakan kontribusi secara adil, bukan berdasarkan kedekatan personal. Pegawai yang memberikan kontribusi tinggi perlu memperoleh pengakuan yang proporsional baik dalam bentuk apresiasi, kesempatan pengembangan, maupun jalur karir. Ini bukan perlakuan istimewa yang tidak adil, melainkan penghargaan berbasis kontribusi. Dengan demikian, organisasi memberi sinyal bahwa prestasi, perilaku kerja, dan hasil yang baik dan benar-benar dihargai. Kedua adalah pengembangan dan growth mindset. Pemimpin perlu menjaga motivasi melalui pelatihan, refreshing, pembinaan, dan promosi yang terukur. Yang tidak kalah penting adalah komunikasi evaluasi. Hasil penilaian harus disampaikan secara transparan, jujur, spesifik, dan membangun. Umpan balik yang tidak menyerang pribadi pegawai, tetapi menunjukkan fakta, dampak, dan langkah perbaikan. Dari sini, evaluasi tidak terasa sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk tumbuh. Tampil diagnostik kendala kinerja. Dalam mengelola kinerja, pemimpin perlu membedakan antara gejala dan akar masalah. Misalnya, motivasi rendah adalah gejala. Akar masalahnya dapat berupa kurangnya inisiatif, intensif, tidak jelasan arah tujuan, atau perasaan bahwa kontribusi tidak dihargai. Solusinya bukan semata-mata menuntut semangat, tetapi merevitalisasi tujuan dan memberi apresiasi secara objektif. Contoh kedua adalah komunikasi buruk. Gejala dapat berupa
pekerjaan terulang, kesalahan instruksi, atau koordinasi yang lambat. Akar masalahnya seringkali adalah instruksi yang redundant atau tidak jelas dari pimpinan. Karena itu, solusi yang tepat adalah target smart dan briefing terstruktur. Beban kerja berlebih juga tidak selalu berarti pegawai tidak mampu. Bisa jadi masalahnya delegasi yang lemah atau pembagian kerja yang tidak sesuai kemampuan. Maka, pemimpin perlu memetakan kapasitas baik dan mental tim. Terakhir, teknologi usang dapat menghambat SDM yang sebetulnya sangat berkapasitas. Dalam situasi ini, evaluasi individu saja tidak cukup. Organisasi perlu meningkatkan investasi untuk dukungan dasar. Jadi, pemimpin yang efektif selalu bertanya, apa akar masalahnya? Bukan hanya siapa yang harus disalahkan. Selanjutnya yaitu siklus peningkatan kinerja strategis. Peningkatan kinerja bukan sebuah kegiatan satu kali, melainkan sebuah siklus strategis yang terus berulang. Tahap pertama adalah identifikasi. Pada tahap ini, pemimpin menganalisis faktor keberhasilan, hambatan utama, dan kondisi real yang dihadapi tim. Data jadi penting agar diagnosis tidak dibangun dari asumsi. Tahap kedua adalah eliminasi dan seleksi. Artinya, organisasi memiliki faktor yang paling berdampak untuk diperbaiki, sekaligus menghapus proses yang tidak memberi nilai tambah. Tidak semua masalah harus diselesaikan sekaligus. Pemimpin perlu menentukan prioritas. Tahap ketiga adalah penyesuaian atau penyepakatan. Pemimpin membangun konsensus mengenai metode perbaikan, bagian peran, dan indikator keberhasilan. Ketika tim memahami alasan perubahan serta ikut menyepakati langkahnya, resistensi biasanya akan lebih rendah. Tahap keempat adalah analisis individual. Evaluasi dilakukan secara lebih spesifik pada tingkat individu dengan melihat sifat, perilaku, dan hasil dari siklus ini. Organisasi dapat memberi intervensi yang tepat. Siapa yang perlu pelatihan, siapa yang perlu dukungan, siapa yang perlu tantangan lebih besar, dan proses mana yang perlu diperbaiki. Sebagai penutup materi, slide ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dan kinerja ekstra tidak dapat berdiri sendiri. Keduanya membentuk hubungan yang berkelanjutan seperti simbol tidak terhingga. Pada sisi kepemimpinan terdapat strategi, pengaruh, dukungan, dan evaluasi. Pada sisi kinerja terdapat kemampuan, motivasi, perilaku, dan hasil. Kepemimpinan yang baik menghasilkan dukungan dan arah yang membuat pegawai mampu berkembang. Ketika pegawai berkembang, hasil kerja meningkat dan organisasi memperoleh informasi atau evaluasi strategi. Berikutnya, siklus ini kemudian berulang dalam kualitas yang lebih baik. Karena itu, kepemimpinan berorientasi kinerja bukan hanya tentang memantau angka. Ia adalah kemampuan untuk memanusiakan potensi, membangun sistem yang adil, dan menjaga proses belajar agar kontribusi individu dapat menjadi nilai nyata bagi organisasi. Di era kompetitif, integrasi inilah yang menjadi salah satu kunci keberlanjutan produktivitas. Sebagai kesimpulan, pemimpin yang berorientasi kinerja tidak hanya menetapkan target, ia juga menginspirasi, membimbing, memberdayakan, dan memastikan pegawai memiliki kemampuan, motivasi, serta peluang untuk mencapai target tersebut. Kinerja yang berkelanjutan lahir ketika target jelas, penilaian objektif, komunikasi terbuka, dan dukungan organisasi memadai, dan evaluasi dijadikan sarana untuk pembelajaran. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi dalam memimpin untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.